Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Thank you buat doa-doa baiknya yang udah doain aku ya, terima kasih. Semoga doa baiknya kembali ke kalian lagi ya. Kenapa kemarin aku share cerita itu? Aku share tuh supaya kita semua juga sadar, aware sama hal-hal supranatural kayak gitu ya. Jadi supaya kita tuh lebih mawas diri lagi. Dimanapun kita harus tetap hati-hati. Aku udah lumayan better sih. Aku tuh ya kalau di apa-apain sama orang ya, santai orangnya tuh, bener deh. Santai banget. Paling yang kesel tuh ya kayak teman-temanku gitu ya, yang indigo sama yang jagain aku ya. Ya karena kan ya pastilah gitu ya, marah, kesel ya, walaupun ya kita tuh alirannya aliran positif, aliran putih, tapi tetap aja nanti kalau diserang balik gimana, ayo lo. Gini ya, kita itu kalau mau isengin orang, kalau kita mau jahatin orang gitu ya, kita jangan lihat dianya, kita lihat siapa di balik dia. Nah lo kan kita nggak tahu ada siapa ya kan. Kalau aku sih ya aku santai beneran aku kayak nggak mau ambil pusing. Aku tuh kenapa dari Januari sampai Maret itu aku kayak santai, karena aku nggak mau suuzon, aku tetap positif, tapi kok lama-lama kerasanya beda gitu ya. Malah temenku yang tiba-tiba telepon, loh Din lo kenapa? Dan pesanku, kalau kalian ngerasa aneh-aneh gitu ya, misalnya kalian ngerasain sesuatu yang aneh yang kalian nggak pernah rasain, yang nggak biasa gitu ya, boleh kalian cek gitu ya ke seseorang yang pintar atau orang supranatural. Mana tahu kan ada yang kirim energi negatif ya, kirim magic. Tapi ya walaupun kayak gitu kita tetap harus jadi orang baik ya, karena kalau kita baik aja masih suka dijahatin, gimana kalau kita jadi orang jahat, benar kan? Tapi sebenarnya aku percaya nggak percaya sih, bukan mau suuzon. Ingat nggak sih waktu aku sakit akhir tahun yang selama seminggu itu ya, setelah itu aku bisa kan bikin konten tuh 2 video dalam sehari, bener-bener kayak aku kejar terus bisa. Tapi sekarang udah sepi tarot, aku nggak terlalu sibuk, kok aku jadi males. Aneh kan? Aku bikin video itu 2-3 hari cuma 1 video. Itu pun aku ngerasa kayak video aku kok kayak garing, flat aja gitu bawainnya. Nggak ada happy-happynya, nggak ada apa ya, nggak seru, nggak fun gitu. Kalian bisa ngerasain sendiri kan, malah viewersnya tuh kayak berkurang gitu, turun. Ya aneh aja, biasa kan aku anaknya bisius kan, aneh gitu. Aku sakit, aku batuk-batuk aja, kalian tahu aku selalu maksa buat bikin video. Tapi kalau sekarang jadi beda gitu sih. Ya pelan-pelan udah mulai ini sih, udah mulai healing, udah mulai agak enakan sih gitu ya. Ya semoga doa-doa kalian nyampe ya, dikabulin. Kemarin udah sempet sih dibantu gitu kan sama teman aku dari jauh juga, terus sama Datu ya, aku ada ini kan yang backingan aku juga. Asik backingannya tuh bukan anggota polisi, tapi ini ya supranatural. Pokoknya kalian jangan macem-macem, jangan main-main sih sama anak-anak spiritual, supranatural gitu ya. Kadang ya kitanya baik, tapi orang-orang yang backingan kita ini nggak suka kalau kita diapa-apain gitu ya. Sempat kemarin tuh kayak ada Datu ya, aku kan ada Datu ini apa sih, kayak asli Dayak gitu kan ya. Ya udah di ini kan aku diprotek juga sama dia. Kemarin sempat iya ngobrol-ngobrol, terus sempat diprotek sama dia ya. Datunya itu kalian tahu kan kalau orang Dayak tuh gimana, mantap banget. Belum temen aku yang dari Jawa Barat, aduh baik-baik banget, nggak tahu kenapa pada bantuin aku gitu ya. Akunya kan kayak orang linglung gitu kan, namanya dikerjain gitu kan, kayak bego-bego tipis gitu lah. Terus dibantuin sama Datu Dayak juga ya, diprotek. Nggak tahu deh sama Datu Dayak dibalikin atau enggak. Biasanya sih kalau kayak gitu dibalikin lagi ya, apa yang dia kirim dibalikin lagi ya, dikembalin lah, namanya itu punya dia ya kan. Ya bener kata kalian yang di komen itu, siapa yang menabur siapa yang menuai gitu. Iya sih. BTW Datu Dayak itu baik banget sumpah. Datu Dayak itu bukan orang ya gengs. Datu Dayak itu sejenis, no actually
I can say kayak dia tuh roh, arwah, tapi ya pokoknya dia tuh day itu wujudnya roh, tapi dia bisa backing aku gitu, bisa protect aku. Nah ya udah gitu aja deh. Kenapa aku cerita soal dia tuh kayak ya I miss gitu, aku miss banget sama dia, dia baik banget, mau bantuin aku gitu sih. Kayak roh aja tuh sebaik itu, tapi manusia ya kalian tahu sendiri lah ya. Oke, itu sedikit cerita ya, kita cerita-cerita, siapa tahu kalian kangen sama cerita si Dinda ya kan. Kalian bisa skip langsung ke videonya kalau nggak mau denger ya. Nah kali ini aku mau bawain general reading, semoga aku happy ya bawainnya. Apa ya, video ini ngeblank. Aku mau bawain general reading, temanya adalah keadaan dia saat jauh darimu. Cie. Yaudah, aku kasih waktu dulu buat kalian bayangin seseorang yang kalian pengen tahu energinya. Oke, aku kasih waktu ya, sebentar aja. Oke, karena ini general reading menarik energi banyak orang, mungkin bisa juga nggak resonate, bisa juga resonate-nya beberapa aja. Kalau mau resonate, kamu bisa personal reading. Kontaknya itu ada di description box video ini ya. Nanti dicek price list-nya. Oke, check it out. Keadaan dia saat jauh darimu. Siapa sih dianya? Kepo deh. Keadaan dia saat ini, dia ini kayak lagi fokus sih ke karir ya, karir atau apapun yang berhubungan sama materi, bisa karir, finansial ya. Buat kamu yang menjauh sama dia kayak ada rasa ingin menunjukkan diri ke kamu, entah dia kirim pesan, kasih kabar, atau menghubungi kamu gitu. Pokoknya dia ada rasa kayak pengen nunjukin dirinya lagi gitu ke kamu atau ke hidup kamu ya. Buat kamu yang twin flame, aku ngerasa di sini kamu sama dia twin flame. Buat kamu yang twin flame, mungkin dia masih suka ini sih, ketarik energinya sama kamu. Atau mungkin kamu juga sama, ketarik energinya sama dia. Kalau twin flame sama kan, kamu dan dia rasanya tuh pasti sama, gak beda jauh ya. Dan dia ngerasa kayak kok susah lepasnya ya gitu. Kenapa? Kenapa? Kamu tanya aku tanya siapa ya? Nah, aku lihat di sini dia itu kayak lagi mempelajari sesuatu. Mempelajari itu bisa macam-macam sih ya. Mungkin ada yang dia lagi fokusin, entah karir, kerjaan, atau bisnis kalau dia punya bisnisnya. Nah, ada yang dia lagi fokusin, dia lagi fokus banget mempelajari sesuatu yang emang dia lagi nggak paham gitu. Ya bisa apa aja lah. Apalagi kalau misalnya dia masih kuliah atau masih studi gitu ya, bisa jadi dia fokus ke pendidikannya juga. Dia ini kayak ngerasa beban, ya beban juga. Beban yang cukup berat sih. Entah sih soal apa, ya menurut aku secara general aja gitu ya. Bisa tentang kehidupannya, apa aja, kesehariannya juga bisa ya. Kayaknya aku ngerasa banyak dari kalian yang LDR. Kayak jauh, kamu di mana, dia di mana gitu ya. Entah kalian masih punya hubungan atau enggak, tapi kalian lokasinya kayak berjauhan gitu ya. Dia ini kayak ada sesuatu yang dia tunggu loh. Tapi sayangnya dia nggak tungguin kamu sih. Aku udah cek, dia nggak tungguin kamu ternyata. Dia ada sesuatu yang dia tunggu, tapi dia juga kayak lagi menutup diri ya, kayak membatasi diri gitu. Jadi kelihatan di sini kayak dia sendirian aja, nggak ada siapapun ya yang di dekat dia. Kalau dia feminin ya, dia tuh suasananya tuh kayak lagi tenang, kalem gitu ya. Belum kelihatan sih emosi-emosinya, belum kelihatan emosionalnya gimana, tapi keadaannya yang kayak tenang, suasananya tenang gitu kayak saat ini. Dia itu kayak lagi pengen melakukan sesuatu yang baru, tapi ini berhubungan sama karir atau sama finansial ya. Kayak dia tuh kayak pengen melangkah gitu, kayak mau ngerjain sesuatu yang baru yang mau dia mulai ya, entah bisnis, entah usaha gitu. Kayak ada dia ini sih yang pengen dia kerjain, aku rasanya, dan itu berhubungan sama materi, keuangan
ya, atau pekerjaan, karir. Nah, dia ini lagi ngerasa negatif. Orangnya sih kayak lagi negatif ya. Positifnya tuh dikit banget. Karena apa? Dianya tuh misalnya kalau keadaan dia lagi terpuruk, dia tuh nggak mau bangkit. Kayak di situ-situ aja. Ya gimana mau jadi positif gitu ya. Kalau dia aja tuh gak ada keinginan buat bangkit. Masih yang sedih, terpuruk, gitu-gitu aja ya. Jadinya dia apa ya? Muternya ya di siklus negatif aja gitu. Kalau dia maskulin ya, kayak ada sesuatu yang pengen dia lakuin sih. Sebentar. Tapi yang dia mau lakuin juga nggak berhubungan sama kamu ya, kayaknya. Iya, mungkin hal lain lah yang dia pengen lakuin sekarang. Iya. Kalau dia maskulin, ada seseorang yang kayak lagi pengen mendekat ke dia. Tapi energinya masih jauh. Jauh tuh karena dianya nggak peka, tapi ada orang yang mau dekat ke dia gitu. Dia nggak peka atau dia lagi sibuk apa kali ya, yang lainnya. Jadi dia nggak terlalu sadar kalau ada orang yang mau mendekat ke dia. Gitu ya. Nah, aku lihat di sini kalau dia maskulin, dia kayaknya kepikiran kamu sih. Iya. Dia kepikiran kamu, tapi dia ngerasa nih ya, situasi keadaannya dia saat ini tuh kayak menurun. Menurun tuh ya apa ya? Bisa apa aja sih. Kalau misalnya keuangan ya berarti keuangannya dia lagi nggak baik. Lagi menurun gitu ya. Lagi low mungkin. Ya kalau misalnya soal karir ya mungkin karirnya juga lagi nggak baik-baik aja. Misalnya dia lagi nggak semangat nih dalam karirnya, atau karirnya belum ada pencapaian apa-apa gitu. Bisa juga. Ada keinginan mereka, banyak dari mereka juga ada sih kayak pengen menuju ke kamu, tapi perasaannya dia belum stabil ya. Perasaannya dia belum stabil. Menuju ke kamunya bisa ya kayak chat kamu atau hubungin kamu. Tapi perasaannya dia nggak stabil. Nggak stabil tuh emosionalnya nggak stabil. Tapi perasaannya gimana? Ya ada perasaannya ke kamu. Masih ada perasaannya sih. Malah kalau bisa dibilang perasaannya ya kayaknya ada yang belum berubah sih ke kamu ya. Kayak perasaannya masih full gitu. Full tuh gimana ya perasaan? Iya, perasaannya tuh masih ada. Banyak dari kalian yang udah menjauh ya. Aku ngerasa banyak dari kalian yang menjauhnya juga sebenarnya nggak jelas. Ada yang kayak tiba-tiba ngilang. Mungkin dia nggak maksud ghosting sih, tapi kayak yaudah gitu, dia decide buat menghilang atau menjauh gitu. Dia memutuskan buat menjauh dari kamu. Terus kamunya jadi sebel gitu sama dia, ya. Kalau misalnya dia feminin, dia tuh pengen kamu yang mendekat ke dia gitu ya. Sini gitu. Seandainya kamu pun menuju ke dia, dia welcome sih. Dan kalau si feminin ini kayaknya dia kayak lebih religius ya keadaannya nih. Kayak lagi banyak berdoa atau banyak meminta ke Tuhan gitu. Kalau aku lihat di sini dia sih belum move on ya. Antara dia belum move on atau dia belum mau move on dari kamu. Sebagian dari mereka fokus ke keluarganya saat ini. Entahlah, mungkin keluarganya lagi butuh perhatian atau support dari dia. Atau ada sesuatu yang terjadi di keluarganya. Kayak dia lagi perhatian dan support keluarganya banget sih. Aku lihat gitu. Entah dia udah menikah atau belum ya. Ya. Tapi sebagian mereka ada yang kayak ini ya, mau pindah ke suatu tempat mungkin ya, entah urusan pekerjaan atau rumah tempat tinggal, ada yang kayak gitu ya. Kayaknya dia pernah nyakitin kamu ya, atau ada yang nggak tahu sih kalau dia tuh udah nyakitin kamu. Buat mereka yang egonya tinggi, mereka mungkin nggak nggak ngerasa kalau udah nyakitin kamu. Tapi banyak dari mereka yang nyakitin kamu. Dan ini dia kayak lagi menjalani karmanya sih. Aku lihat kayak semesta tuh lagi bekerja.
uh, memberikan apa ya, balasan. Aduh, perih banget ya kalau dibilang balasan. Ya kayak semesta tuh lagi ngasih ini pembayaran karma mungkin ke dia. Ya. Terus banyak dari mereka yang keadaannya ini kan nggak baik-baik aja. Versi nggak baik-baik aja tuh gimana sih? Ya nggak baik-baik aja lah ya. Aku susah kalau jelasin spesifik detail tuh nggak baik-baik aja gimana. Ya misalnya apapun yang dia lakuin sulit, nggak gampang, nggak mudah, terus hidupnya apes terus misalnya gitu kan. Nah itu tuh ya dia lagi ngerasain kayak gitu. Terus dia kayak lagi berharap ke semesta. Semesta, apakah ini karma aku? Semesta, kapan berakhirnya ini? Semesta, kamu bantuin aku supaya hidup aku tuh ya lancar, baik-baik aja gitu. Dia tuh kayak lagi meminta, memohon ke semesta supaya hidupnya baik-baik aja, aman-aman aja gitu ya, secure. Tapi enggak sih. Bisa jadi kalau misalnya dia pernah nyakitin kamu yang karmanya bukan ke dia aja, bisa jadi ke keluarganya juga. Ya, itu buat mereka yang menyakiti kamu ya. Dia ini ada loh keinginan buat hubungi kamu, kasih pesan ke kamu. Tuh, di sini ada kartu The Strength. The Strength di sini lebih kayak apa ya? Dia kayak butuh perhatian seseorang. Ya. Dia kayak butuh perhatian seseorang. Kayak apa ya istilahnya? Dia kayak lagi butuh kekuatan, perhatian. Tapi kalau misalnya dia udah dealing sama seseorang ya, kalau dia udah punya seseorang di sampingnya, ya dia diperhatiin sih sama seseorang itu ya. Jangan sedih ya. Karena sebenarnya dia cuma butuh perhatian, terus ada yang perhatiin dia. Gitu. Dia butuh perhatian, dia diperhatiin, tapi belum tentu dia perhatian balik. Nah, lo ya, kayak gitu. Tega banget ya dia ya, ada orang yang perhatian tapi nggak perhatian balik gitu kan. Ya karena yang sebenarnya dia butuhin perhatian dan kekuatan gitu. Jadi ya itu yang dia butuhin dari orang lain gitu atau dari seseorang. Makanya ya perhatiannya dia tuh ya nggak kembali ke orang lain ya. Dia sih kayak lagi ini ya, tapi dia tetap optimis, aku ngerasa buat kehidupannya. Kayak aku bisa gitu, cie. Kayak aku bisa nih berubah gitu, jadi lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil gitu. Istilahnya ya ada keinginan dia gitu buat berubah. Dia tuh jiwa-jiwanya kayak jiwa ini apa? Jiwa orang yang mau fight gitu. Iya. Itu kan ininya ya, itu secara apa ya kalau kita lihat, secara jiwa kan, dia pengen berubah, tapi untuk emosional dan hati tetap aja dia galau. galau mulu ya, dia galau, kayak masih ada yang mengganjal gitu di hatinya, kayak ada sesuatu yang pengen dia keluarin atau ungkapin, tapi dia nggak yakin, jadinya dipendam aja sama dia. Apalagi kalau dia orang yang memang hidupnya itu sendirian ya entah dia merantau atau dia kemana gitu ya, sendirian, intinya dia nggak sama keluarganya. Nah itu dia ngerasa kesepian banget sih. Iya, dia ngerasa kesepian, lonely gitu ya. Kalau tentang hubungannya sama kamu, dia kayak pasrah ya. Pasrahkan saja gitu ya sama semesta. Biarkan semesta yang mengatur semuanya. Kamu sama dia sih sama-sama pasrah sih sebenarnya. Iya, sama-sama pasrah karena sama-sama tahu gitu. Kamu tahu dia, dia tahu kamu, apa yang dirasain, apa yang dialami ya. Karena sama-sama terbuka sih sebenarnya satu sama lain. Kayak udah tahu satu sama lain gitu. Ini bisa jadi kamu punya apa ya, kayak ada takdir karmic relationship mungkin, hubungan karma di antara kalian. Bisa jadi karmanya dari leluhur atau past life, bisa jadi karmanya dari diri kalian masing-masing
Misalnya kamu pernah ngelakuin salah sama seseorang, nah ini pembayaran karmanya nih sekarang. Makanya hubungan kamu sama yang lainnya gak beres, kacau gitu ya. Misalnya kamu pernah punya hubungan 2 tahun sama seseorang. Nah itu hubungannya apa ya istilahnya, kamu menyakiti orang itu. Nah setelah itu kamu ketemu lagi sama orang baru, kamu jalanin hubungan sama orang baru. Hubungan kamu sama orang baru itu banyak sedihnya ya, banyak sakit hatinya, istilahnya hubungan karmik. Nah kenapa hubungan karmik? Karena pembayaran dari hubungan kamu sebelumnya sama orang yang sebelumnya gitu. Aku sempat kayak meneliti hubungan karmik kayak gini ya. Jadi kalau misalnya sama sebelumnya kamu jalanin hubungan tahun, and then kamu punya hubungan sama orang yang baru nih ya, kamu jalanin, nah bisa jadi pembayarannya selama 2 tahun juga nih, kamu bayar gitu. Kalau dibilang misalnya kapan sih karmiknya berakhir? Ya bisa jadi setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun hubungan kamu yang sebelumnya 2 tahun tuh ya. Nah, setelah itu kamu jalanin hubungan sama orang lain, kamu bayar dulu tuh 2 tahunnya. Baru kamu bisa selesai karmanya. Ngerti gak sih? Aku bingung mau jelasinnya. Pokoknya gitu deh intinya ya. Pokoknya pembayaran karmanya sesuai lama hubungan kamu sebelumnya gitu. Ada yang kayak gitu juga soalnya. Aku sempat observasi, asik observasi gitu. Iya, meneliti gitu lah ya. Kan selama ini banyak kan klien gitu tiap hari, jadi aku teliti gitulah ya. Dia nih masih suka kepoin kamu ya. Kalau misalnya dia udah di-link sama orang lain ya, orang yang di sampingnya itu dicuekin, tapi dia tetap kepoin kamu gitu. Ya gimana deh tuh. Fisiknya mungkin sama orang, tapi pikirannya ke kamu. Cie ya. Gak sinkron berarti dia ya. Raga dan pikiran tuh gak sinkron ya. Dia sih masih suka fokusin kamu, terutama kalau dia feminin ya. Feminin apa cewek gitu ya, dia suka fokusin kamu. Tapi kalau dia maskulin, dia punya seseorang, dia dikepoin sama seseorang. Bisa kamu atau bukan sih, tapi dia tuh malah cuek ya. Kenapa dia cuek ya? Bosan hidup kali ya dia. Iya, dia kayak cuek atau kayak sebel atau marah gitu, jadi dia kayak memalingkan, kayak seolah-olah dia udah gak mau tahu lagi gitu. Ini ada juga yang di dalam hubungan third party ya, bener gak? Kayak ada seseorang yang lagi kepoin hubungan orang lain. Nah siapa tuh? Kamu atau ada orang lain yang memperhatikan hubungan siapa di sini? Nah, aku lihat di sini keadaan dia. Kalau dia single, bisa jadi dia dekat sama beberapa orang sih. Ya. Kayak dia lagi senang aja gitu, ketemu banyak orang gitu ya, meet up sana sini, bersosialisasi gitu ya. Sosialita kali ya. Tapi ada juga nih yang terlibat kayak skandal artis Korea kali, skandal. Nah jadi di sini kayak dia dekat sama orang, tapi dia juga dekat sama yang lainnya. Kalau misalnya dia single ya, kan tadi dia dekat sama beberapa orang. Dia dekat sama si A, tapi dia juga bisa tuh dekat sama si B. Padahal dia sama si A udah deket banget gitu ya, tapi dia bisa aja dekat sama si B juga. Nah si B-nya tuh nggak tahu kalau dia dekat sama yang lain. Aduh ya, benar-benar ini ya, cinta segitiga. Kalau aku lihat di sini, banyak dari mereka ini mungkin yang ini ya, elemen air, water sign mungkin ya. Dia sih lagi ini semangatnya sih kayak cari uang gitu. Terus dia semangatnya kayak ambisius buat mengejar cita-citanya atau impiannya, tujuan hidupnya gitu. Dia ini sempat juga ya, akhir-akhir ini mungkin agak membatasi diri juga dari sekelilingnya dia. Gak peduli sih. Nah orang lain juga kayaknya gak terlalu peduli jadinya sama dia, karena kan dia cuek nih.
Iya. Malah banyak dari mereka yang kayak kalau misalnya kamu habis putus sama dia, ada proses healing. Nah, dia tuh lagi kayak senang liburan gitu ya. Healing. Healing ala-ala gitu ya, liburan. Pulang-pulang masih inget. Ya, gimana dah. Udah jauh-jauh ya kan liburan, healing, pulang-pulang tetap inget mantan. Ya, kasihan ya. Dia juga cuek sih sama sekelilingnya ya. Orang-orang juga beberapa cuek ke dia juga cuek ke orang-orang. Iya. Ada sih kayak dia pelan-pelan membuka diri. Tapi kayak nggak sinkron gitu. Dia membuka diri tapi dia males gitu. Gimana tuh? Dia pelan-pelan membuka diri tapi ada sisi dimana dia kayak males sama orang-orang juga. Kalau keadaannya sih sebenarnya keadaan dia bisa dibilang gak happy banget ya. Gak happy banget tapi dia berusaha buat survive, bertahan sama hidupnya saat ini. Ya manusia apalagi kalau bukan bertahan kan. Ya enggak, apapun yang terjadi kan memang harus bertahan. Kalau misalnya kamu baru selesai hubungannya sama dia ya, baru putus atau menjauh atau udahan gitu, nah dia ini kayak pengen close book gitu, cerita tentang kamu itu close book, terus dia pengen memulai sesuatu yang baru ya, kayak udah yakin aja gitu ya. Itu kan keinginan dia, in action dia yakin, tapi di hatinya kayak masih ada yang ini, kayak masih ada yang menghadang gitu. Yakin lo mau move on gitu ya. Soalnya aku lihat dia masih suka yang galau, terus ya masih suka lah anxiety, galau gitu, overthinking. Ya ada yang karena kamu juga gitu. Makanya di sini energinya dia kayak pelan banget buat apa ya, melangkah ke masa depan tuh pelan gitu ya. Melangkah ke depannya tuh pelan. Kadang-kadang dia sempet sih kayak ada waktu dimana dia bisa yang sendirian, baper, sedih gitu ya, sambil fokusin kamu ya, sambil lihat foto-foto kamu ada. Sampai yang akhirnya kan dia ini ya, apa, ngebayangin kamu, fokusin kamu, sampai yang ketiduran ya. Saking sedihnya ya, saking kesepiannya tuh. Iya. Dia ini kayaknya ya orang-orang yang ini ya, kayak fokusnya tuh ke duniawi. Bener gak? Kayak malah kalian tuh kayak bertolak belakang. Banyak yang bertolak belakang sama dia. Kayak kalian lebih spiritual, terus dia lebih duniawi ya. Bener gak? Banyak maunya, dia tuh banyak banget maunya. Ya, bener gak sih? Tuh kan, kayak ada yang nemenin aku nih, katanya iya, dia tuh banyak maunya, mikirinnya duniawi, ya biasalah manusia gitu katanya. Kata siapa? Ada deh. Terus sampai kayak kadang ya, misalnya dia kan banyak maunya nih, terus kayak dia pikirin duniawi ya, kayak dia tuh kayak ketutupan, makin lama tuh kayak makin diselimuti hal-hal duniawi. Apa aja lah kan duniawi tuh, tentang harta, jabatan, tahta, wanita gitu ya. Wanita, jangan salahkan wanita ya. Dia tuh kalau dia seseorang dari masa lalu kamu, kalau dia mantan kamu, dia masih suka mikirin kamu. Asli, benar. Walaupun dia terkesan pasif ya. Kenapa pasif? Karena dia juga berusaha mengabaikan perasaannya ke kamu gitu ya. Dia tahu nih masih ada perasaan, tapi ya dia juga cuek aja lah, nggak tahu mau diapain gitu. Ada sih seseorang yang berusaha kayak deketin dia, nunjukin perasaannya ke dia, tapi dia nggak ngerespon ya, cuek aja gitu, cuek, nggak ngerespon, terus nggak peka aja, nggak peduli. Iya, banyak orang yang deketin dia itu via chat, teks dia gitu ya, kayak kirim pesan, ngechat
ya, tapi dia cuek aja, nggak direspon sama dia. Gak ada yang dibales-balesin kali ya. Apa janjian dia udah punya ini, cewek atau cowok udah punya pasangan? Gak boleh janjian sama pasangannya. Jangan dibales-balesin itu cewek-cewek itu, jangan dibalesin cowok-cowok itu ya. Siapa yang suka gitu, suka ngelarang-larang pasangannya gak boleh ngerespon cewek atau cowok lain ya. Kalau kamu nggak mau gitu ya punya pasangan yang respon gitu chat cowok atau cewek lain, caranya cuma satu, cari orang yang jelek. Kalau orang yang jelek siapa yang mau sama dia, bener gak? Itu otomatis pasti nggak ada yang ngechat pasangan kamu, percaya sama aku. Jadi kalau misalnya pacarnya atau pasangannya cantik atau ganteng ya wajar aja ada yang hubungi, ada yang chat gitu ya. Dia ini ya kayak pengen, entah dia mau memulai hubungan baru, entah dia mau memulai sesuatu yang baru ya tentang hidupnya ya. Dia tuh ngerasanya masih berat gitu ya. Ya, berat tuh biasanya macam-macam sih faktornya. Bisa ada yang dia mungkin belum move on, belum healing, masih terikat terus energinya mungkin sama kamu, atau mungkin si calon pasangan barunya itu kayak belum serius, atau dia juga belum yakin gitu. Faktornya sih macem-macem, banyak ya. Banyak yang menyebabkan seseorang itu yang rasa berat buat memulai sesuatu yang baru ya. Ya kayak kalian aja kalau berat tuh faktornya apa aja ya, kurang lebih sama lah ya, kan kita sama-sama manusia ya nggak sih. Iya. Aku ngerasa dia cantik atau ganteng ya, jadi kayak ada yang berusaha mencari perhatian dia, kayak ada yang berharap ke dia gitu, kayak 1 atau 2 orang. Nah tapi yang direspon gak semuanya sama dia tetap baik ke orang, kayak friendly atau nice, tapi cuma kayak 1 yang dia respon gitu ya, yang dia tanggepin. Banyak dari mereka tuh yang sebenarnya ya nice, friendly gitu, jadi ya dia bakalan nice juga sama orang. Sedih gak sih kamu? Sakit hati gak? Enggak lah ya. Ya dikit lah ya sakit hati. Kalau masih ada perasaan pasti sedih ya. Kamu udah lupain aku gitu ya. Kamu udah deket sama yang lain. Gitu kan biasanya rasanya tuh. Tapi kalau dia memang udah punya pasangan, terus dia udah punya hubungan lama gitu ya, atau udah berkeluarga, dia cukup bahagia sih sama pasangannya. Iya. Apalagi kalau dia udah punya hubungan yang cukup lama sama pasangannya, bisa jadi dia ada keinginan buat serius sama pasangannya tuh. Iya. Kenapa aku bilang pasangannya? Karena aku ngerasa banyak dari kalian yang udah menjauh nih energinya. Iya kan? Ya kalau orang deket-deket happy-happy sih jarang ya, biasanya kayak poin tarot. Bener gak sih? Biasanya kan masih suka galau, masih yang nggak yakin gitu kan, mau pergi atau enggak, kita mau lepasin atau enggak ya, yang belum move on gitu ya, kayak kalian belum move on. Gak apa-apa lah, gak semuanya belum move on sih, orang paling kalau lihat tarot tuh ya hiburan juga gitu, mau move on atau enggak ya hiburan aja ya, siapa tahu lihat tarot juga karena kangen gitu ya sama Dinda ya. Bener nggak? Kita di sini seru-seruan aja ya. Aku juga seru-seruan aja. Kadang aku juga kangen gitu sama kalian ya. Apa kabar gitu ya? Kangen dengar kalian komen gitu. Kangen dengar kalian apa ya, cerita di kolom komentar aku. Kangen dengar kalian ngegalau di kolom komen aku. Ya nggak apa-apa, apa aja boleh komen. Yang penting sopan ya. Ingat itu aja. Kata-katanya yang baik, doanya yang baik. Kalau kalian doa tuh ya, kalau kalian komen ya, terus kalian doa nih, itu biasanya kan aku baca kadang, nah itu aku aminkan juga gitu. Satu hal yang harus kalian tahu, kalau anak spiritual itu kan biasanya ada spirit guides ya, ada yang ngejagain. Spirit guides-nya itu semacam kayak messenger, dia membawa pesan ke atas. Ke atas tuh siapa? Ya Tuhan semesta gitu. Nah biasanya makanya kenapa doa-doa anak spiritual itu didengerin ya sama Tuhan ya, karena ada yang penyambung doanya
gitu. Kenapa banyak orang yang suka minta doa sama anak spiritual kayak kiai-kiai, pastor, kayak apalagi biksu gitu ya, karena mereka itu punya ini, ada spirit guides yang menyambungkan doa ke atas gitu ya. Tuh aku kasih tahu rahasianya. Habis ini nanti di kolom komentar banyak yang berdoa. Gak apa-apa, selama baik aku ikut aminkan ya. Dia ini lagi rasanya ya kayak males-malesan, maunya yang rebahan aja ya. Gimana dah lu, maunya rebahan aja, males-malesan. Terus ada yang kadang-kadang kayak sakit ya, kayak sakit kepala gitu, karena kan banyak pikiran dia, pusing. Males-malesannya dia ini kayak dia nggak mau ngapa-ngapain gitu. Iya, banyak pikiran juga, jadi kayak overthinking kali ya, rebahan overthinking gitu ya. Tapi kalau dia yang ini kan dia lagi galau, misalnya lagi galau atau lagi ngerasa nggak baik-baik aja, tapi kalau dia sama keluarganya lumayan happy gitu. Entah dia udah menikah atau belum gitu ya, intinya kalau dia dekat sama keluarganya tuh happy sebenarnya. Tapi kan banyak dari mereka juga yang nggak deket-deket banget kan sama keluarganya ya, cuek gitu, maksudnya emang orangnya cuek gitu. Dia ini sebenarnya masih suka memantau kamu ya, tapi energinya itu kayak udah menyerah sama kamu atau menyerah sama hubungan kalian. Dia ngerasa kayak selama ini aku udah berjuang, mungkin saat ini waktunya aku buat menyerah gitu, waktunya aku buat mundur. Iya, kayak gitu dia rasanya. Dia sebenarnya cukup sibuk sih, banyak dia tuh kerjaannya cukup sibuk, tapi kayak apa ya, dia nggak bisa mengatur dengan baik kerjaannya. Jadi masih yang kayak apa ya istilahnya tuh, masih nggak stabil, kerjaannya nggak stabil ya, yang lain-lainnya juga masih belum stabil. Kalau emosional ya, aku lihat emosional dia tadi ada yang nggak stabil ya kalau nggak salah ya. Di awal sih ada yang nggak stabil, iya. Tapi banyak dari mereka yang sebenarnya fokus sama karir sama finansial sih, ya. Karena dia kayak udah bete gitu, kayak udah males sama aspek-aspek kehidupan lain, ya. Iya, orang makin kesini makin males nggak sih sama aspek kehidupan lain selain finansial sama karir, ya nggak? Kalau karirnya happy, baik, finansialnya baik, biasanya yang lainnya mengikuti kan, jadi happy gitu, jadi senang. Tapi di saat karir sama keuangannya nggak baik, pasti aspek lain juga jadi berantakan, nggak happy, ya kan? Pusing soalnya, kusut pikirannya, ya. Oke, aku mau pakai kartu yang ini. Sebenarnya ini udah setengah jaman sih, tapi oke, kita pakai si kucing-kucing ini, kucing yang menggemaskan dan sok lucu kayak aku ya. Ini aku bawainnya sebenarnya ya mood aku nih ya. Mungkin mood aku ya tergantung mood dia gitu ya. Dia siapa? Dia yang lagi kamu cek energinya nih. Biasanya kayak gitu. Aku narik energi mereka kan ya, sama kamu juga. Energinya kayak aku apa istilahnya? Moodnya oke gitu, tapi kayak santai banget gitu, kayak orang nggak semangat hidup. Tapi kayak tetap harus jalanin hidup gitu ya. Ini aku dari tadi santai tapi tetap bawain kan, tetap bawain videonya. Biasanya aku kalau misalnya lagi bener-bener mager banget, aku bawain video tapi aku jeda gitu. Tapi ini enggak, aku tetap jalanin. Kayak life must go on, ya enggak? Mungkin menurut dia juga gitu, life must go on. Kalau misalnya dia punya seseorang nih, kan kayak yang tadi kan hampir sama kan keluar kartunya. Kalau misalnya dia udah dealing sama seseorang, dia masih kepoin kamu gitu ya, masih mau tahu tentang kamu sih, kamu apa kabar gitu. Tapi dia nggak berani sih buat ngechat kamu. Banyak dari mereka tuh yang nyalinya kayak nggak ada ya, nggak ada keberaniannya. Hatinya tuh kayak kosong, hampa. Kenapa sih hati itu kosong, hampa? Kayak lagunya Ari Lasso, tau nggak?
Enggak kok, aku nggak bakal nyanyi. Iya, dia kayak kosong, hampa. Kalau kita lihat matanya ya, matanya tuh kayak kosong, nggak tahu dia tuh mikirin apa ya. Kasian. Butuh hiburan nih, dia sebenarnya butuh hiburan. Kadang dia juga shock ya, kayak shock, bingung harus apa nih sama hidupnya gitu. Apalagi semenjak jauh atau berpisah sama kamu ya. Apalagi kalau misalnya kamu tuh seseorang yang perhatian. Ya dia shock, dia bingung harus gimana, hidup gue nih sekarang gimana ya, nggak ada kamu gitu, nggak ada yang bantuin dia, nggak ada yang support ya. Tuh apa ya, kalau dia ada seseorang ya dia cuek-cuekan sama pasangannya juga, mungkin pasangannya gimana dia gimana gitu, kayak beda apa ya, beda aliran, kayak beda aja ya, beda apa sih ya, pasangan kemana dia kemana gitu. Kalau misalnya kamu udah putus sama dia, dia berusaha ini sih, kayak pelan-pelan melupakan kamu, melupakan memori kalian ya. Padahal kalau misalnya kita nggak amnesia kan nggak bisa lupa ya sama orang. Ya dia berusaha ini menghapus jejak ya. Dia berusaha menghapus ingatan, kenangan, memori gitu ya. Ya namanya juga orang proses healing dan move on. Ya gitu ya kan. Tapi sebenarnya ya hidupnya agak kacau juga sih, berantakan. Dan dia juga lagi berusaha ini memperbaiki hidupnya, kan berantakan nih. Dia lagi ini apa sih, solving problem pelan-pelan kehidupannya dia ya. Aku lihat dia, banyak dari kalian yang kayak udah nggak tahu kabarnya dia kayaknya, bener nggak? Antara dia yang menutup akses ya, kayak dia ngeblok kamu misalnya, atau dia remove dari sosial media gitu. Kayak banyak dari kalian yang nggak tahu kabarnya dia, karena memang kayak dia menutupi apapun tentang dia dari kamu supaya kamu nggak tahu gitu, atau kayak udah close book aja lah gitu ya. Tapi walaupun close book, dia tuh kan kesepian ya, dia kesepian kayak sendirian. Nah rasanya tuh ya energinya kayak dia nunggu seseorang gitu, kayak ada nggak sih nih orang yang ada buat gue gitu, ada nggak sih nih orang yang perhatian gitu, ada nggak sih nih orang baru misalnya gitu ya, yang bakalan datang ke hidupnya gitu. Dia kayak lagi nunggu sesuatu sih. Kalaupun dia dekat sama seseorang, walaupun misalnya dia punya pasangan atau dealing sama seseorang, dia tuh cuek aja. Walaupun dirayu-rayu, dibujuk-bujuk gitu ya, dia tetap cuek aja. Dia lebih banyak berdiam diri di rumah, istirahat atau tonton TV, tidur, rebahan. Ya dia lebih banyak di rumah sih. Kayak nggak ini aja, nothing to do aja gitu, nggak ngapa-ngapain, tapi memang lebih banyak di rumah. Dan aku lihat kalau misalnya banyak yang mendekati dia nih, satu-satu mulai menjauh. Entah dia fokusnya ke kamu atau dia cuek aja sama orang-orang itu. Jadi kayak satu-satu menjauh. Kenapa menjauh? Karena dia ngerasa nggak cocok sama mereka ya. Karena dia ngerasa juga kayak ada perbedaan gitu yang nggak pas sama dia. Jadi dia kayak satu-satu jadi tereliminasi yang coba deketin dia. Aku ngerasa apa ya, dia mungkin ada pengen ketemu sama kamu kali ya, di lubuk hatinya itu pengen ketemu sama kamu, cuma dia ngerasa waktunya belum tepat. Jadi banyak dari mereka yang juga kayak nungguin waktunya nih, kapan waktu yang tepat, misalnya ketemu kamu atau hubungin kamu gitu. Dia lagi nunggu kapan dia siap, nunggu kapan waktunya ya. Oke, itu aja ya gengs. Aku tuh kayak ngantuk tapi lapar gitu ya. Dia lapar banget. Terus tapi aku tetap kayak ya udahlah, bawain tarot aja lah, tanggung gitu. Terus pas dibawain yang ada ngantuk, bukan lapar, laparnya hilang, ngantuknya datang ya gitu. Ya udah, ini aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Kita langsung lanjut ke zodiak sama inisial huruf ya. Oke, ini zodiaknya salah satu dari zodiak kalian ya. Ada zodiak Capricorn, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Aries,
Cancer, Scorpio, Leo, dan Gemini. Baru aku dalam hati bilang, kok gak ada Gemini ya? Inisial hurufnya ada huruf D, G, A, ya. Ada huruf E, X, R, H, dan Q, ya. Bentar aku cari lagi deh hurufnya, kayak dikit banget. Huruf-huruf aku tuh pada kemana ya? Kayak hilang deh. Nih, ada huruf N, C, dan O, ya. Oke, gengs, thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Happy sehat-sehat selalu ya. Stay positive, it's your heart, mind, and soul. Bye-bye.